Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Masih ada sukacita bagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau satu pujian api kemuliaan. Kasih sejati.
Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat Engkau baik buat kami. Sebentar sebelum kami masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kami akan masuk dalam prosesi penyerahan anak. Tuhan menolong kami, memimpin agar prosesi penyerahan anak ini berjalan dengan baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengundang Rian dan Ibu Septi untuk menyerahkan anak. Mohon bantuannya Bapak-bapak untuk mengangkat. Tidak usah sih sebelum kita berdiri aja, cuma ikut doakan aja. Berdiri aja. Sekalian, seperti waktu lahir jedanya seminggu dengan Ibu Dwi dan Pak Melki, bukan Melki Kribul, Melki Kribas minggu lalu. Jadi hari ini juga Bapak Rian dan Ibu Septi dengan penuh kesadaran dan keyakinan mereka datang dan menyerahkan putri mereka ya kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, tadi saya sampaikan bahwa pada saat orang tua menyerahkan anak itu bukan hanya sekedar sebuah prosesi saja, tapi saudara sekalian harus tahu sama-sama bahwa ini adalah deklarasi iman orang tua. Ya, ini deklarasi iman orang tua bahwa mereka rindu anak mereka dibimbing terus seumur hidupnya di dalam penyertaan Tuhan. Jadi yang kedua, ini juga bentuk teladan dari orang tua bahwa mereka menyerahkan anak kepada Tuhan. Artinya mereka itu anak-anak juga tahu bahwa seumur hidup mereka harus selalu bergantung sama Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita harus sama-sama doakan, sebab ini adalah sebuah deklarasi iman yang baik dari kedua orang tua untuk menyerahkan anak ini. Jadi Pak Rian dan Ibu Septi harus berjanji bahwa seumur hidup harus membawa anak ini selalu kepada Tuhan, mengajarkan kepada anak ini teladan daripada hidup kebenaran, ya, mengajarkan dan mendidik anak ini bahwa hidup ini semuanya sumbernya hanya dari Tuhan, sehingga kalau ada kekurangan, ada kelebihan, ada kesusahan, ada kebahagiaan, semuanya harus dikembalikan, diajari kepada anak ini bahwa semuanya dari Tuhan. Jadi itu yang harus benar-benar kedua orang tua pahami dan tanamkan bersama-sama untuk anak ini. Saya mengajak kita membaca sebuah ayat 1 Samuel pasal 1 ayat 27 dan ayat 28. Boleh dibuka. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 27 dan 28. Ya, ayat 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Yang ayat 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah yang kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Jadi sesuai ayat yang kita baca ini, khususnya pada Pak Rian dan Ibu Septi, ayat ini tadi berkata, terserahlah Tuhan. Yang memang begitu, kita orang tua kan memang melahirkan anak, setelah itu sebetulnya ujung kehidupan dan tujuan akhir dari anak ini semuanya sebetulnya terserah Tuhan. Sebab itu sangat tepat dan sangat bijaksana kita memang melakukan tindakan ini untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Ya, jadi bapak nama ayah Rafael Tegurianto, saya baru tahu namanya Rafael. Nama ibu Rosi Septianingsih. Lalu putri yang dilahirkan anak kedua Herlevina Priscilla Arianto. Ya, kita akan berdoa bersama-sama untuk kita menyerahkan anak ini dalam tangan Allah. Mari kita naikkan pujian bersama. Anak
Priscilla Arianto. Sebagaimana Tuhan Yesus memberkati anak-anak, demikianlah pagi hari ini aku menyerahkan engkau dan memberkati engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau disertai keluar masukmu seumur hidupmu, selama-lamanya engkau milik Kristus. Dan mulai saat ini Tuhan, seterusnya sampai akhir hidupnya, Herlevina Priscilla Arianto adalah milik Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan Kau memberkati Bapak Rian sebagai ayah dan Ibu Sakti sebagai ibu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong terus kehidupannya, beri mereka hati yang bijaksana, hati yang selalu berpaut kepada kebenaran Tuhan, agar hidup mereka boleh menjadi teladan yang baik bagi anak Herlevina Tuhan. Seumur hidup mereka ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kau memberkati seluruh kehidupan keluarga ini Tuhan, usaha dan pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan untuk kelangsungan kehidupan Tuhan. Kiranya Engkau mengandalkan tangan keluarga ini, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik bersama dengan kedua anak mereka. Mereka boleh terus setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Inilah menjadi doa dan harapan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa dan seruan kami, karena kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Turun. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Dilihat kanan kirinya, nggak perlu disenggol, bilang senang sekali ketemu kamu lagi hari ini. Depan belakang, jangan kanan kiri. Kalau kanan kiri biasanya sudah sparingan tiap hari di rumah. Ya puji Tuhan. Nggak usah disentuh, itu melanggar. Senang sekali juga saya bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Saya copot masker karena nggak enak kalau ngomong pakai masker. Nggak enak didengar dan nggak enak karena disyuting hari ini, saudara-saudara. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya memberikan sebuah tema pada pagi hari ini adalah, bisa ditampilkan. Oke, pengejaran yang sia-sia. Kita baca sama-sama judulnya. 1, 2, 3. Ada sebuah ayat yang ingin saya ajak saudara-saudara kita membaca ayat ini bersama-sama. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 3. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 3. Kelihatan dari belakang? Kelihatan enggak? Kelihatan. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ini Pengkhotbah 1 pasal pertama dan ayat pertama dari sebuah kitab yang namanya Pengkhotbah. 1, 2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ya, sudah dibaca ya, paham ya. Ini sebuah ayat pertama, kalimat pertama, pasal pertama dari sebuah kitab. Ini pembukaan yang, ya menurut saya ini pembukaan sebuah kitab yang aneh. Biasanya yang namanya pembukaan itu menarik atau memberi motivasi, memberi semangat dan sebagainya. Perkenalan atau hanya perkenalan saja. Tapi ini pembukaan yang aneh lah. Baru membuka dia sudah memberikan pesan yang menurut saudara apa? Menurut saudara apa nih? Pembukaannya apa nih? Percuma kita ngapa-ngapain juga semuanya sia-sia. Ngapain? Di kalimat yang dikatakan, apa gunanya kita berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Kalimat yang saya cetak tebal, segala sesuatu adalah sia-sia. Itu pembukaan. Itu baru pembukaan. Dia sudah mengeluarkan kalimat yang tidak optimis tapi pesimis. Tidak memberi semangat tapi membuat orang malas dan putus asa. Itu baru kalimat pembuka dari kitab Pengkhotbah. Ya, saudara pernah baca kitab Pengkhotbah? Pernah baca ya? Mungkin ada yang pernah baca, ada yang hanya sekedar dengar atau baca sebagian, atau mungkin ada yang belum sama sekali. Oh, ada ya kitab Pengkhotbah di Alkitab. Saya kira di Alkitab itu hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Saya mengajak saudara dalam minggu ini kalau saudara punya waktu, dan saya kira saudara pasti punya waktu, karena kalau nggak punya waktu berarti bukan orang. Saya merekomendasikan saudara membaca kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah jumlahnya hanya 12 pasal. Pasal yang ayatnya terpanjang hanya pasal 2, jumlahnya 26 doang. Itu terpanjang. Yang lainnya cuma 22, 13, 18, pendek-pendek. Jadi kalau saudara baca satu hari 2 pasal, nggak sampai 5 menit saudara selesai. Ini kitab yang menarik sekali untuk kita baca, karena pembukaannya saja sudah aneh. Pembukaannya saja sudah pesimis. Pembukaannya saja sudah membuat kita, ya Alkitab aja mengajarkan kepada kita, ngapain susah payah di bawah matahari, semuanya sia-sia. Ya, jadi isinya singkat, bahasanya juga sederhana, tidak butuh waktu lama bagi kita untuk menghabiskan 12 pasal dalam 1 minggu, nggak lama. Ya, jadi kalau saudara bisa sempat baca kitab ini. Kitab-kitab ini menarik sekali saudaraku sekalian. Beda dengan kitab-kitab yang lain, beda dengan kitab-kitab sejarah, beda dengan kitab-kitab motivasi dan sebagainya. Tapi Pengkhotbah ini cukup menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Ya, isinya itu kalau saudara baca penuh dengan keluhan. Dia banyak mengeluh dalam kitab Pengkhotbah. Dia mengeluh. Ini tulisan pribadi. Dia banyak mengeluh. Dia pesimis. Dia tidak memberi semangat berjuang sama sekali kitab Pengkhotbah ini. Ya, sekilas sepertinya ya semua yang kita kerjakan itu nggak ada artinya, sia-sia dan sebagainya. Ya, tapi kalau saudara setelah membaca 12 pasal ini, sebenarnya itulah yang sering kita alami dalam hidup. Ya, dari kalimat pembuka kan dia berkata semuanya sia-sia, semua yang kita kerjakan di bawah matahari itu nggak ada gunanya dan sebagainya. Kalau kita baca, kalau saudara nanti membaca pasal 1 sampai pasal 12, kita akan temukan bahwa sebenarnya ini juga yang sering kita alami. Banyak hal yang kita punya, kita merasa punya materi, tapi kita tidak merasa bahagia sama sekali. Kita merasa punya sesuatu, tapi ada hal dalam diri kita yang membuat kita nggak bahagia, tidak puas dengan apa yang kita punya. Ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu kitab Pengkhotbah ini siapa yang tulis. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Karena dalam pasal 1 tadi dia berkata saya ini anak Daud. Kemudian ayat yang ke-12 dia mengatakan saya adalah Raja Israel. Pasal terakhir di pasal 12 ayat yang ke-9 dia berkata saya juga yang menulis Amsal. Jadi penulisnya adalah Salomo. Nah, Salomo menulis 3 kitab besar di Alkitab. Ya, ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Kidung Agung. 3 kitab ini adalah 3 kitab yang ditulis oleh Salomo. Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, tapi kita lihat bersama-sama sekarang next. Kidung Agung, pernah baca kitab Kidung Agung? Bari pernah baca kitab Kidung Agung? Sedikit-sedikit pernah baca ya? Isinya tentang apa Kidung Agung? Oh, katanya pernah. Isinya apa? Tentang apa? Tentang apa? Mempelai laki-laki dan perempuan. Tentang percintaan. Percintaan ya. Kidung Agung ditulis oleh orang yang lagi cinta, lagi kasmaran. Jadi Kidung Agung adalah merupakan tulisan Salomo waktu dia muda. Waktu lagi kasmaran, lagi muda-mudanya, lagi seneng banget cari-cari pasangan, dia tulis kitab Kidung Agung. Isinya kan muda banget ya, isinya anak-anak muda banget. Amsal ditulis waktu dia sedang hebat-hebatnya, dewasa, waktu dia lagi matang-matangnya dia menulis kitab Amsal. Isinya itu penuh dengan nasihat. Jangan datang ke rumah saudara pada malam datang ke tetanggamu yang dekat dan sebagainya. Dia memberikan banyak pesan yang bijak di kitab Amsal. Ini ditulis waktu dia lagi matang, lagi dewasa. Tapi Pengkhotbah itu ditulis pada masa tua. Ya, jadi memang urutannya Amsal dulu, kemudian Pengkhotbah, baru Kidung Agung. Tapi kalau urutan waktunya sebenarnya Kidung Agung ditulis waktu Salomo muda, Amsal ditulis waktu dia lagi hebat-hebatnya dewasa. Pengkhotbah dia tulis waktu dia sudah tua. Ya,
Jadi kita bisa merenungkan, kita bisa membayangkan nih. Kidung Agung waktu muda, Amsal waktu dia lagi matang-matangnya, dan Pengkhotbah dia tulis waktu dia tua. Pernah dengar tentang Salomo di masa tua? Ya, beberapa yang kita bisa tahu tentang Salomo di masa tua next. Salomo itu begini, orang kaya. Kemungkinan besar mungkin tidak ada yang sekaya Salomo sampai dengan hari ini. Salomo juga terkenal karena hikmatnya. Banyak orang datang hanya pengen dengar dia ngomong. Itu Salomo. Jadi dia kaya, subscribernya, followernya banyak. Kalau sekarang kan YouTube ya, pakai YouTube. Zaman dulu dia ini terkenal banget. Seluruh dunia cari dia, pengen cuma dengar dia ngomong apa. Itu Salomo. Dan yang suka sama dia banyak banget. Istrinya banyak. Istrinya ada berapa? Istrinya kalau nggak salah sih ada 700. Gundiknya 300. Itu saya kira yang nulis karena malas menghitung aja, jadi dihitung gelondongan. Oh 700, oh 300, bisa lebih. Bisa lebih dari itu. Jadi Salomo ini kaya, terkenal, dan jangan istrinya banyak, yang bagus dikit. Yang suka sama dia banyak. Dan dia juga menyukai banyak orang. Dalam waktu yang bersamaan. 1000 orang. Itu Salomo. Itu di masa tua. Bayangin saudara-saudara sekalian. Di masa tua dia kaya. Siapa yang pengen masa tuanya kaya? Kita semua pengen dong. Masa tuanya nggak ada yang pengen masa tuanya susah. Kita pengen masa tuanya serba ada. Kita pengen kita juga terkenal baik kayak Salomo. Yang ketiga kepengen nggak di masa tua tuh. Nggak kuat, jangan. Habis harta kita. Itu kan sudah puncak, itu puncak kejayaan manusia. Itu impian banyak orang, dan itu didapat oleh Salomo. Impian semua orang, banyak materi, berkecukupan, bahkan berkelimpahan, terkenal baik dan sebagainya. Itu impian banyak orang, dan itu dicapai Salomo di masa tua. Tapi di masa tua apa yang dia tulis? Pengkhotbah. Di masa muda dia tulis tentang percintaan, seneng banget tentang percintaan. Di masa dewasa dia seneng banget menasihati orang karena dia terkenal bijak. Tapi di masa tua dia menulis kitab Pengkhotbah yang isinya adalah penyesalan, keluhan, pesimis, dan merasa hidup ini sia-sia. Padahal kalau kita lihat Salomo, orang kaya, terkenal baik, apa-apa ada, gak ada yang kurang dari hidupnya. Tapi di masa kejayaannya justru yang dia tulis adalah pengkhotbah yang isinya adalah penyesalan. Jadi ada sesuatu yang Salomo sesali dalam hidupnya, saudara-saudara sekalian. Jadi itu sekilas tentang latar belakang penulisan kitab Pengkhotbah. Jadi dalam puncak kejayaannya di masa tuanya Salomo, dia merenungkan hidupnya kembali dan dia mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata semuanya sia-sia. Padahal orang tuh lagi membayangkan, enaknya jadi Salomo ya, udah apa-apa ada, terkenal, wah nyaman hidupnya. Musuhnya sedikit, di masa Salomo tuh musuhnya sedikit. Karena dia terkenal bijak, bangsa-bangsa, raja-raja bangsa lain datang bukan pengen perang tapi pengen ngobrol dengan Salomo. Musuhnya sedikit, dia harusnya itu nyaman, tenang dan bahagia. Tapi di akhir hidupnya justru dia mengambil sebuah kesimpulan dan dia tulis dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, mari kita baca bersama-sama sebuah ungkapan dari Salomo. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Kalau di depan terbaca kita baca bersama-sama. Kalau tidak sudah buka di Alkitab masing-masing. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Saya bacakan ayat genap dan saudara ayat yang ganjil. Sudah siap? Amin. Oke. Ayat 4. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun dan taman-taman, dan menanaminya di pohon-pohon. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat 7. 1, 2, 3. Aku Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku
biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak kundik. Ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin. Kalau saudara baca tadi, mulai dari ayat yang keempat, dia ceritakan dari masa muda, aku kumpulkan ini dan itu, emas dan perak, aku bikin bangunan yang megah dan mewah, aku kumpulkan teman-teman, bersukacita. Diambil kesimpulan di ayat yang ke-11. Setelah aku tua dan lihat kembali semua yang sudah aku buat, dia berkata, ternyata semuanya sia-sia. Waduh, padahal masa tuanya dia itu impian banyak orang. Kaya, gak ada yang kurang, gak punya musuh. Tapi dia justru merasa sia-sia di masa tua. Hampir kembali kepada Tuhan, tapi justru dia merasa gak puas dalam hidupnya. Bahkan dalam bagian lain dalam kitab ini juga menceritakan perbandingan orang berhikmat dan orang bodoh, orang kaya dan orang miskin. Ternyata semuanya sama nasibnya. Orang kaya dan orang miskin ternyata sama juga bisa sakit. Orang berhikmat dan orang bodoh, orang pintar dan orang bodoh juga sama-sama bisa kena penyakit. Semuanya sama, semuanya juga bakal mati, sama-sama kena masalah. Ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Next. Ayat yang ke-15 dia menuliskan seperti ini. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Dia bilang gini, dulu yang ranking 20 juga nasibnya sama. Ngapain dulu saya belajar-belajar supaya jadi ranking 1? Karena ranking 1 dan ranking terakhir sama-sama sakit. Apa yang ranking 1 nggak mungkin kena corona? Sama aja semuanya bisa kena corona. Apa yang ranking 20 bakal penyakitnya parah? Belum tentu juga. Dan itu kesimpulan yang Salomo ambil. Ngapain aku dulu belajar mati-matian, ternyata aku dan orang bodoh ternyata sama nasibnya. Dan dia bilang lagi, selalu dia bilang hal yang sama. Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Wow. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita merenungkan hal ini, saudara sekalian. Next. Apakah benar bahwa kalau kita berusaha dan bekerja dan mendapatkan kehidupan lebih baik adalah kesia-siaan? Bangun pagi kerja, siang kerja, sore kerja, kadang-kadang malam pun diterabas, subuh juga udah bangun lagi kerja lagi untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Apakah itu sia-sia? Kata Salomo. Apakah benar bahwa semua yang kita kumpulkan itu sia-sia? Kata Salomo, dia bilang begitu. Saya kumpulkan semua. Setelah saya kumpulkan, saya lihat, lah ngapain ngumpul-ngumpul nak? Ngapain kita ngumpul-ngumpul ini? Semuanya sia-sia. Itu kata Salomo. Atau dengan kata lain, kita nggak perlu berusaha, tidak perlu berjuang. Kita nggak perlu punya ambisi untuk sukses dan kehidupan yang lebih baik. Kita nggak perlu punya ambisi untuk semakin maju dan semakin besar. Kenapa Salomo mengatakan semua ini sia-sia? Supaya kita tidak salah paham kepada apa yang Salomo tulis, saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah petunjuk yang Salomo berikan. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Kita baca ayat ini bersama-sama. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Sudah ketemu? Oke, 1, 2, 3. Ada suatu kemalahan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ini petunjuk yang bagus sekali untuk kita bisa memahami kitab Pengkhotbah. Dia bilang memang semuanya sia-sia.
Dia sampaikan seperti ini. Ada orang yang mengumpulkan banyak harta, dia punya banyak hal, tapi dia berkata seperti ini. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati semua yang Tuhan beri. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang Salomo berkata, ini yang namanya kesia-siaan dalam hidup. Penderitaan di bawah matahari. Menurut saya begini, kita semua boleh berambisi untuk maju. Kita semua boleh berharap atau bercita-cita untuk punya kehidupan masa depan yang baik, yang sukses dan sebagainya. Karena begini, kalau kita maju, kalau kita sukses, Tuhan dimuliakan lewat prestasi kita, ya kan? Tapi kalau kita bodoh-bodoh, males-malesan, gak kerja, dan gak menghasilkan apapun, pencipta kita juga dipermalukan. Tapi kalau kita berambisi untuk maju dan kita bekerja segiat-giatnya, itu kan justru memuliakan nama Tuhan. Menurut saya sah-sah saja kalau kita berambisi untuk maju. Tapi yang membuat itu semua jadi sia-sia adalah, kata pengkhotbah dia berkata, kalau kita nggak punya kuasa, kalau kita tidak diberi kuasa untuk menikmati semua kemajuan yang kita capai. Kalau kita tidak diberi kuasa untuk menikmati semua berkat yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita tidak diberi kuasa untuk menikmati, biar 10 juta ada di kantong, kita merasa kurang. Tapi kalau kita diberi kuasa untuk menikmati cuma 10.000, kita bahagia dalam hidup. Ya. Dan saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kenapa Salomo tidak menikmati kejayaannya. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa begini, Salomo itu kan bukan hanya dia kaya harta, ya kan? Salomo memang kaya harta, dia bukan hanya kaya hikmat, dia bukan hanya kaya ketenaran, tapi di masa kejayaannya apa yang Salomo buat? Meninggalkan Tuhan. Dengan cara apa? Menyembah berhala. Menyembah banyak berhala. Jadi dia bukan hanya di masa tua itu kaya, tenar dan sebagainya, berhikmat dan sebagainya, tapi kisahnya Salomo di masa tua dia lupa. Dia bukan lupa ya. Kalau lupa itu kan ya lupa. Kalau ini kan dengan sengaja memang meninggalkan Tuhan. Dia mengikuti, kan gundi-gundinya dia ambil juga dari bangsa-bangsa lain. Dia mengikuti allahnya para istri-istrinya, menyembah yang lain. Jadi kenapa Salomo tidak menikmati semua yang dia capai dalam hidupnya? Karena dia tidak diberi kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Dengan cara apa? Dia meninggalkan Tuhan. Dia pergi meninggalkan Tuhan. Makanya pesan Salomo pada waktu dia tua dan dia berkata seperti ini. Dia bilang kepada anak-anak muda. Pengkhotbah 12 ayat 1 ini kan pesan kepada anak-anak muda. Ya, saya mengajak anak-anak muda yang umurnya di bawah 40 tahun. Ada yang umurnya di bawah 40 tahun? Angkat tangan yang umurnya di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun, iya oke. Kita baca ayat ini ya. Ini untuk anak muda ya. Yang tua baca ayat 1 aja tadi. Yang muda baca nih 12, Pengkhotbah 12 ayat 1. Ini nasihatnya Salomo setelah dia menyesal, kemudian dia ingatkan kepada anak-anak muda supaya tidak sama seperti dia. Ayo anak-anak muda, 1, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bilang sama kanan kirinya, nggak perlu disenggol, bilang ingat akan penciptamu. Jadi ini pesan penutup Salomo, saudara sekalian. Setelah dia menyesali hidupnya, dia lihat ke belakang, ya ampun, hidupku aku habiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Maka dia menasihati orang-orang yang masih muda, dia bilang seperti ini. Jangan tunggu malang baru cari Tuhan. Jangan tunggu hidupmu susah baru cari Tuhan. Jangan tunggu punya masalah besar baru cari Tuhan. Jangan tunggu nikah baru tunggu cari Tuhan. Jangan tunggu punya anak, punya cucu baru tobat. Ya, Salomo berkata kepada anak-anak muda, ini pesan kepada anak muda. Judulnya kan di pasal 12 itu pesan kepada orang-orang muda. Pesannya seperti ini, ingatlah akan penciptamu. Bilang sama kanan kirinya, jangan tunggu kena masalah baru cari Tuhan. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Jadi itu pesan Salomo, jangan tunggu tua baru cari Tuhan. Jangan tunggu kena masalah baru cari Tuhan. Jangan tunggu sekarat baru, ya ampun Tuhan, aku menyesal. Aku menyesal. Jangan tunggu
hancur-hancuran. Ini pasal 12 ayat 1 sampai 8 diceritakan kemalangan-kemalangan dalam hidup. Kan Salomo berkata, sebelum tiba hari-hari yang malang, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang susah, jangan nunggu itu baru ingat Tuhan. Dia ingatkan, sebelum kamu miskin, sebelum apa yang kamu punya diambil orang, sebelum apa yang kamu tabur gagal, sebelum apa yang kamu bangun hancur, ingat akan Pencipta. Ya, saya ingin mengajak kita, sebelum saya menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk membuka sebuah kisah sebagai tambahan kisah pada pagi hari ini dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat 1. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai berapa itu? 18 ya. Judulnya apa di situ, saudara? Judulnya apa? Baca bersama-sama, judulnya 1, 2, 3. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya ingin saya bacakan dan saudara perhatikan baik-baik. Hanya beberapa ayat yang saya akan bacakan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat kemana? Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam. Ada sebuah apa? Kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Bethesda. Kolam di dekat pintu gerbangnya namanya pintu gerbang domba, ada sebuah kolam. Di kolam itu ada 5 serambi. Serambi itu ya balai-balai, panjang-panjang, balai-balai untuk orang berteduh di sekitar kolam. Nah, tapi kolam Bethesda itu disekat oleh 5 serambi. Jadi bentuknya, saya nggak bawa gambarnya. Bentuknya jadinya kolam itu terbagi 2. Jadi kolam Bethesda itu terbagi 2 karena di tengah-tengah kolam itu ada 1 balai. Jadi mengotak ya. Balai 1, balai 2, balai 3, balai 4. Yang tengah balai panjang. Balai kelima dari tengah-tengah. Jadi kolam itu terbagi 2. Terbagi 2 tapi kolam ada disebutnya kolam atas dan kolam bawah. Jadi ada 2 kolam. Kolam Bethesda itu disebutnya kolam kembar. Kalau dalam buku sejarah disebutnya kolam kembar. Karena kolamnya 1 kolam terbagi 2 oleh serambi. Ada kolam atas dan kolam bawah. Saya lanjutkan. Ini kisah yang menarik. Ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring berapa orang? Ayat yang ketiga. Di serambi-serambi itu berbaring berapa orang? Sejumlah besar. Itu serambinya memang besar-besar banget. Besar. Mungkin saya pikir bisa ratusan orang ada di situ. Sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang nungguin apa? Nungguin apa di situ? Nungguin goncangan air. Ratusan orang kumpul di sekitar serambi untuk nunggu goncangan air. Itu zaman dulu. Kalau dia ada di zaman sekarang, mungkin ada yang bikin prank di kolam itu. Pura-pura goyang kolam langsung orang buru-buru cebur. Karena begini ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik. Orang kan itu nungguin goncangan. Kenapa goncangan ditunggu? Ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu itu berarti tidak selalu. Tidak selalu. Sewaktu-waktu turun. Siapa itu? Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ngapain? Menggoncangkan air. Kenapa orang nungguin goncangan air? Karena mereka percaya sewaktu-waktu malaikat akan turun dan goyang-goyang air. Atau malaikat jebyur, aku datang. Lalu kalau malaikat menggoncangkan air itu, orang ngapain? Buru-buru rebutan nyemplung kolam. Karena siapa yang pertama nyemplung kolam, itu yang katanya sembuh. Ini kisahnya menarik, saudara-saudara sekalian. Saudara bayangkan dan pertanyakan kisah ini. Pertanyakan kisah ini. Kenapa hanya Bethesda tempat orang cari kesembuhan?
Oh, karena Bethesda sekarang jadi nama rumah sakit. Kenapa cuma Bethesda, kolam Bethesda jadi tempat penyembuhan? Kenapa bukan tempat yang lain? Kenapa bukan Sungai Yordan, tempat Naaman pernah disembuhkan, tempat Yohanes membaptis banyak orang? Kenapa bukan Sungai Yordan? Kenapa bukan kolam-kolam yang lain? Kenapa Bethesda? Pertanyakan lagi, kenapa orang nungguin goncangan? Oh, itu malaikat Tuhan turun. Pertanyaan yang lebih dalam lagi begini, kenapa malaikat Tuhan menyembuhkan hanya dengan cara menggoncang-goncang air? Dan yang lebih sadis lagi, malaikat Tuhan hanya datang sewaktu-waktu. Kenapa Tuhan menyembuhkan orang hanya dengan cara menggoncang-goncang air? Kenapa Tuhan bikin cara yang aneh? Menggoncang-goncang air supaya ayo lompat. Siapa yang pertama? Berarti kan itu kemungkinan bisa puluhan atau ratusan orang lompat ke air. Yang lain, ya wis kedisitan aku orang mari. Padahal sudah lumpuh ya, bayangin yang lumpuh. Kalau lumpuh tuh gimana tuh? Mungkin dia pakai orang, bayar orang. Kalau ada goncangan, dunjung balang. Ternyata udah keduluan sama orang lain. Sudah gebyur, kakinya tambah parah, nggak sembuh. Tunggu lagi. Dan ini hanya terjadi setahun sekali. Tahun depan diulangi lagi. Karena itu hanya terjadi di hari raya. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah seperti itu cara Tuhan menyembuhkan orang? Malaikat Tuhan kok sadis banget cara menyembuhkan orang. Bikin permainan loh. Kesembuhan dijadikan arena permainan. Kesembuhan. Dan di kolam lagi itu kan prank banget. Ngeprank banget tuh ngerjain orang. Nah, ayat yang ke-14 Yesus berkata seperti ini kepada, kan singkat cerita Yesus ketemu dengan orang yang sakit di situ. Orang sakit di situ sudah 38 tahun sakit. Dia bilang, saya pengen banget lompat ke kolam itu supaya sembuh, tapi nggak ada yang bantu saya. Lalu singkat cerita Yesus sembuhkan. Setelah Yesus sembuhkan, kemudian mereka berpisah. Beberapa waktu kemudian ketemu lagi sama Yesus di bait Allah. Ayat yang ke-14 Yesus berkata seperti ini kepada orang yang disembuhkan. Ayat yang ke-14, Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Pesan Tuhan begini, jangan berbuat dosa lagi. Dosa apa yang dia buat? Dosa apa yang dia buat? Jadi begini saudaraku sekalian, Bethesda itu sebenarnya bukan tempat rohani. Bethesda saat itu bukan tempat rohani. Kolam Bethesda berada di luar area bait Allah, di luar. Kalau yang di dalam area bait Allah adalah kolam Siloam. Di pasal 9 ada juga penyembuhan di kolam Siloam. Kalau Bethesda ada di luar bait Allah. Bethesda itu bukan tempat ritualnya orang Yahudi. Yesus ke situ bukan merayakan perayaan orang Yahudi. Yesus sengaja mampir ke situ, pengen cari orang. Bethesda adalah tempat pemujaan dewa. Dewa itu dewa Yunani yang namanya Asklepios. Asklepios itu dewa kesembuhan, dewa kesehatan, dewa kebersihan. Dewa ini yang sampai sekarang jadi lambang dunia kesehatan. Lambang dunia kesehatan apa sekarang? Tongkat dan ular, atau kadang-kadang mangkok dan ular. Ular itu adalah lambangnya dewa Asklepios. Dia dewa kesehatan. Itu yang disembah oleh, dari mitos orang Yunani dulu, disembah. Namanya dewa Asklepios. Makanya setiap tahun orang kumpul di situ ingin kesembuhan. Bayangin, mana Tuhan menyembuhkan dengan cara menggoncang-goncang air. Di antara ratusan orang cuma satu lagi yang disembuhkan. Permainan banget. Cuma setahun sekali. Dan itu bukan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita melihat kisah ini ya, betapa sia-sianya orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun orang pertama yang nyemplung ke air dia sembuh, suatu hari dia sakit lagi. Tapi yang menarik di ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Yohanes 5 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Tuhan ngomong ke orang yang sakit itu, kamu mau sembuh enggak? Beda banget sama yang lain. Kalau yang lain tuh, Tuhan tolong sembuhkan aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Orang lain minta kesembuhan. Tapi kali itu orang gak minta, Yesus yang datang lalu bilang sama orang itu, mau ngapain di sini?
Saya sudah lama nggak ada yang nyemplungin saya ke dalam. Kau mau sembuh nggak? Yesus yang nawarin. Orangnya nggak minta. Yesus yang datang dan nawarin. Lalu Tuhan sembuhkan. Dia bukan cuma sembuh secara jasmani, tapi dia juga diselamatkan secara roh. Jadi saudara-saudara sekalian, betapa sia-sia hidup kita ini kalau tanpa Tuhan. Menunggu goncangan, banyak yang percaya, habis waktu, gak berguna, hidup ini penuh dengan penyesalan. Sama dengan yang Salomo rasakan dalam hidup ini. Sia-sia banget hidup tanpa Tuhan. Jadi saya berpesan kepada kita sekalian pada pagi hari ini, jangan cari pertolongan lain selain kepada Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, jangan cari pertolongan lain selain kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata kepada orang yang sakit itu waktu ketemu di bait Allah, jangan berbuat dosa lagi. Dosa apa yang dia buat? Dosa yang dia buat adalah top of the rules. Aturan atau nomor 1 dari 10 perintah Allah. Apa itu? 10 perintah Allah, nomor 1-nya apa? Jangan ada padamu Allah. Itu top of the rules. Nomor 1 itu sudah dilanggar sama orang sakit itu. Makanya Tuhan waktu ketemu dia bilang gini, jangan ulangi ke sana lagi. Stop, cuma cari Tuhan, jangan yang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin kita bisa dapat jawaban yang singkat, kita mungkin bisa dapat jawaban yang sesuai dengan keinginan, tapi percayalah, semua yang di luar Tuhan gak ada yang bahagia. Semua yang kita lakukan di luar Tuhan gak akan bahagia. Selalu diakhiri dengan kebinasaan, penyesalan, kesia-siaan, kehancuran dan sebagainya. Tapi kalau ikut Tuhan mungkin memang jalannya berliku. Tuhan gak langsung jawab apa yang kita minta. Bahkan dia sering tidak menjawab, tidak memberi apa yang kita minta. Tapi percayalah, jalan Tuhan selalu penuh dengan damai sejahtera. Jadi jangan cari pertolongan lain selain kepada Tuhan. Saya percaya di sini gak ada yang suka main dukun, ya kan? Gak ada yang suka main dukun. Dan gak akan cari dukun. Kenapa? Tuhan sudah cukup. Bilang sama diri sendiri, Tuhan sudah cukup bagiku. Ngomong lagi dengan sungguh-sungguh, 1, 2, 3, Tuhan sudah cukup bagiku. Kalau suatu hari saudara sakit, berdoa dan Tuhan belum sembuhkan, tenang aja. Tuhan tetap memberikan penyertaan kepada kita. Tuhan tetap memberikan damai, sukacita dalam kehidupan kita. Tapi di luar Tuhan, mungkin akan ada jawaban yang cepat, tapi nggak ada kebahagiaan di dalam. Mari kita berdiri bersama-sama. Jadi kalau kita mau punya kuasa untuk menikmati berkat Tuhan yang berlimpah, bukan ngebet cari duit, bukan plesir terus, bukan cari ketenaran terus, bukan cari pertolongan yang lain, yang alternatif, yang cepat-cepat, bukan. Tapi kalau mau menikmati, punya kuasa untuk menikmati berkat Tuhan, tadi Salomo berkata, ingat akan penciptamu. Itu yang akan membuat kita selalu damai dalam hati. Selalu punya damai dalam hati. Pesan penutup dari Salomo dalam Pengkhotbah pasal 12. Pesan penutup dari kitab Pengkhotbah, Salomo memberikan pesan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Kita baca ayat ini bersama-sama. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Ini adalah pesan penutup sekaligus kesimpulan dari kitab Pengkhotbah yang dia tulis. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Ini kesimpulan dari kitab Pengkhotbah. Dia berkata, akhir dari semua yang saya tulis adalah takutlah akan Tuhan. Sekali lagi mari kita bicara kepada diri sendiri. Tuhan sudah cukup bagiku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan sudah cukup bagiku. Amin. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau
Mari renungkan bersama-sama dari atas. Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau sekali katakan kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu dalam hidup ini hanya Engkau pribadi yang paling setia dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami mau hidup kami hanya kami gantungkan kepada Engkau. Pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Mungkin pribadi yang lain bisa memberikan apa yang kami beri, apa yang kami minta. Tapi mereka selalu minta imbal balik dari kami. Tapi satu-satunya pribadi yang setia dalam kehidupan kami hanyalah Engkau Tuhan. Kami mempercayai hanya Engkau dalam hidup kami. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami hanya Engkau. Satu-satunya yang kami muliakan hanya Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini, pergumulan, permasalahan boleh hadir, sakit, penyakit boleh hadir, tapi kami percaya kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Selalu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Setiap benih firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi akan tertabur dalam tanah hati yang subur, terus bertumbuh dan berbuah, guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, dan kami percaya penyertaan-Mu dalam hidup kami selalu ada, selalu setia dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Segala aktivitas kami di sepanjang minggu ini kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Kami mohonkan Tuhan kiranya menjauhkan kami dari segala perilaku yang menyimpang daripada kebenaran Tuhan. Tuntunlah kami selalu untuk hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
pertolongan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya boleh tinggal dan menyertai kita mulai dari hari ini seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita masuk di dalam kerajaan Tuhan yang mulia. Doa berkat ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Mari naikkan syukur kepada Tuhan.